buat saudara-saudaraku semua, mari kita syiarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan kita masing-masing dalam rangka mengingat kembali sejarah baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mensuri tauladani dalam kehidupan sehari-hari agar akhlak kita, perangai kita, perilaku kita bisa seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa meneruskan syiar ini sehingga ini menjadi destinasi kemakmuran, kerukunan di lingkungan kita dengan cara senantiasa memperingati Maulid baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga berkah selalu buat semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan ucapkan mudah-mudahan para santri Masjid Jamiah Ikhlas menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Baiklah hadirin dan hadirat, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang insyaallah pada pagi hari ini akan dibawakan langsung oleh guru kita bersama Al-Muhtaram Al-Muhtaram Kiai Haji Murdani Najib MPD. Kepada beliau wa ilaihi wal yatafaddal mashkur. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'atha
ba'asani rahmatan lil alamin wa hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Majelis Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatiz wal ustadzat, tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta pengurus-pengurus yang lainnya, Ketua RW yaitu Bapak Haji Amsar Nuridal Amras. Iya, boleh. Beserta ketua-ketua RT yang hadir pada kesempatan hari ini, tokoh-tokoh masyarakat, para asatiz wal ustadzat, jamaah sekalian yang kami muliakan. Mohon maaf Bapak Ibu, karena disiapin kursi, saya harus duduk ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati hari Maulid sosok yang mulia, sosok yang dimuliakan, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walau bulannya udah bukan bulan Rabiul Awal, namun karena rasa cinta kita kepada Nabi kita masih dapat menyelenggarakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di majelis ini, insya Allah kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Nabi kita. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya duduk di sini sambil menunggu mubalik kita. Mubalik kita belum tiba, mungkin lagi BMW ya, lagi dalam perjalanan. Maka saya ini sedikit menyampaikan tausiah untuk diri saya khususnya dan kita sekalian pada umumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat sekalian, Nabi besar
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Namun namanya itu sudah dikenal sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Muhammad sudah disebut-sebut. Kalau bahasa ya barangkali pilpresnya mah udah ada balehonya di sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika Nabi Adam bertaubat, dia berwasilah kepada Nabi Muhammad. Ditanya sama mereka, kamu kenal Muhammad? Enggak, tapi ada balehonya di sana. Jadi dengan mohon kepada Allah agar diampuni kesalahan Nabi Adam, dia menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sudah diperdengarkan dan diberitahukan oleh Allah? Karena Nabi kita itu merupakan Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang misinya seluruh dunia. Bahkan kata Allah, rahmatan lil alamin. Jadi memberikan rahmat dan keberkahan kepada seluruh alam. Maka di surah As-Saba, di surah Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Saba ayat 28 kalau tidak salah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, kata Allah, illa kafatan linnas, kecuali untuk ke seluruh umat manusia. Lain dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa diutus oleh Allah hanya untuk kaum Bani Israel saja. Kemudian Nabi Isa juga begitu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tetapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk ke seluruh umat manusia, bahkan untuk ke seluruh alam. Jadi bukan hanya manusia saja yang didakwahkan, bukan hanya manusia saja yang dapat keberkahan, tetapi seluruh alam ini juga menerima keberkahan dari kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaskah kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memperingati Nabi kita hari lahirnya, karena hari lahir Nabi kita itu tanda atau bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu-ibu cinta nggak sama Nabi kita? Cinta? Bapak-bapak cinta, Pak? Jadi kita memang diperintah untuk mencintai Nabi kita. Sampai-sampai Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Ibu-ibu ingat ini hadis. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seorang kalian
tidaklah sempurna iman kita hatta akuna ahabba ilaihi, sebelum kita ini mencintai Nabi melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada umat manusia yang lain. Ibu-ibu tentu cinta kepada suaminya, bapak-bapak juga cinta kepada istrinya, tetapi cinta kita kepada Nabi Muhammad itu harus lebih dari itu. Ini kata Rasulullah dalam hadis tadi. Jadi saya ulangi, ini hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak sempurna iman kita sebelum kita mencintai Nabi kita melebihi dari cinta kita kepada anak-anak tersayang kita, melebihi dari cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi rasa cinta kita kepada umat manusia sesama. Apa arti cinta, Pak? Apa, Bu, artinya cinta, Bu? Artinya kalau kita memang mencintai seseorang, tentu kita sering mengingat-ingat dia. Kalau kita cinta kepada sesuatu, tentu kita sering menyebut-nyebut namanya. Nah, maka kata Nabi, kalau disebut namanya kita tidak menjawab dengan sholawat, kita dianggap orang bakhil. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini kan kita kadang-kadang pelit banget. Nabi Muhammad disebut, kita diem aja bentuk kan gitu. Nabi bilang begini, al-bakhilu man idza zukirtu walam yusalli alayya. Orang bakhil, Bu, kenal bakhil? Pelit. Kenal pelit? Buntut gasiran. Kenal buntut gasiran? Pantat kuning. Itu kata Nabi itu. Al-bakhil, orang yang disebut bakhil, man iza zukirtu, kalau namaku disebut, walam yusalli alayya, dia nggak jawab, diem aja kayak patung gitu. Jadi dia dianggap sebagai orang yang bakhil. Maka Allah, para malaikat, para ulama-ulama al-awwalin itu selalu mengingatkan kita agar kita ini banyak-banyak memberikan sholawat. Kita sering sebut itu ayatnya kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, memberikan sholawat kepada Nabi. Nah, maka kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam penghormatan. Nah, paham, Bu? Makanya kalau disebut nama Nabi kita jangan diem aja.
kita bilang kayak Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid ini, insya Allah kekuatan rasa cinta kita semakin bertambah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya, Mas Salim? Buktinya apa kita rasa cinta kita ini semakin tambah? Nabi menyatakan begini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku, berarti orang itu cinta padaku. Jadi menghidupkan sunnah Nabi, berarti kita ini punya rasa cinta kepadanya. Apa di antara menghidupkan sunnahnya? Ajaran-ajarannya, akhlaknya, perilakunya, itu kita ikuti. Kalau Nabi punya semangat menuntut ilmu, punya semangat untuk menghidupkan majelis taklim, kita pun harusnya begitu. Itu berarti ahya sunnati, jadi menghidupkan sunnah Nabi. Jadi majelis-majelis taklim semarakkan. Tahu ibu majelis taklimnya hari apa aja, Bu? Hah? Ada nggak majelis taklimnya? Ada, alhamdulillah. Itu namanya kita menghidupkan sunnah Nabi. Sholat berjamaah itu termasuk sunnah Nabi. Jadi menghidupkan, kita hidupkan. Jangan malah kita tinggalkan untuk berjamaah. Kita tempat pengajian kita lagi bahas soal sholat berjamaah itu. Jadi yang paling ringan saja hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Tapi Imam Syafi'i menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki, fardu kifayah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu merupakan fardu ain. Nah maka kita ini harus hidupkan itu termasuk sunnah Nabi. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi tapi kita nggak menghidupkan sunnahnya, berarti cintanya bohong. Sama seperti kita punya demenan. Kalau kata orang Babelan mah punya demenan. Tahu-tahu demenan kita minta martabak, kita pura-pura nggak mau beliin. Kira-kira rasa cinta kita dipercaya nggak ya? Enggak. Masa aku demen minta martabak aja nggak mau kan? Kalau kita memang cinta, apapun yang diminta oleh yang kita cintai itu kita lakukan. Ya misalnya ini contoh, maaf, malam minggu giliran wakuncar nih. Apa itu wakuncar? Nah itu walaupun krimis-krimis dikit tetap jalan itu PRT ya, jalan karena memang ada rasa cinta. Nah terus juga yang kedua, rasa cinta sering nyebut-nyebut namanya. Jadi nama Nabi Muhammad kita sebut, kita banyak bersolawat, itu rasa cinta. Bahkan kita diberikan pahala yang besar, pahala yang luar biasa kalau kita banyak-banyak membaca sholawat. Apa kata Nabi? Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali saja, Allah akan memberikan balasannya 10 kali lipat. Jadi satu kali kita bersolawat,
Allah balas asyra sholawatin, 10 kali lipat kebaikan. Bukan hanya itu saja, ditambah lagi kebaikannya. Wa hatta anhu asyra khotiatin. Wa hatta anhu asyra khotiatin. Dan Allah hapuskan, Allah gugurkan, kata orang Pulau mah, Allah rontokin dosanya sebanyak 10 dosa. Itu satu sholawat dirontokin dosa kita 10 kali lipat kesalahan kita. Nah itu bukan luar biasa ya? Kan namanya manusia mah gak lepas dari dosa. Tadi pagi aja kita berdosa, lihat nenek-nenek pakai shadow ngomong, ya Allah nenek-nenek pakai shadow, itu udah dosa kan? Nenek-nenek dikatain. Ini ibu-ibu suka ngatain nenek-nenek nggak? Sifat matanya kayak ngeblong. Waduh, nenek-nenek ini nggak tahu umur kali, kan begitu? Itu udah dosa. Tapi dengan kita bersolawat, itu 10 dosa kita dihapus. Terus masih ada satu lagi tambahannya, ya. Wa rafa'alahu asyra darajatin. Dan Allah angkat kita yang bersolawat cuma 1 kali itu, asyra darajat, ke tingkat 10 tingkat. Alhamdulillah. Jadi satu sholawat saja dibalas Allah 10 kebaikan, dihapus dosa kita 10, dan diangkat kita ke tingkat ke-10. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka jangan pelit-pelit kita bersholawat, Bu, ya. Karena kalau kita benar-benar mencintai Nabi kita, sholawat itu kita harus sering-sering lakukan. Silakan mau sholawat apa saja yang kita hafal. Apakah sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Jibril, sholawat apa lagi, Bu? Ada sholawat Tikbir dulu, ada sholawat apa lagi? Macam-macam sholawat, silakan. Karena di dunia ini yang paling banyak disebut adalah nama Nabi Muhammad. Percaya nggak, Pak? Di waktu sholat aja kita berapa kali nyebut Nabi Muhammad? Ketika tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? Tahiyat 2 kali. Kita sholat berapa kali? Kalau yang wajib saja baru 5 waktu. Berapa udah sholawat? Nah, sehingga kalau dihitung-hitung suara yang naik ke atas itu paling banyak suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suara itu kan kalau kita nyebut ini terbang terus, nanti bisa direkam, itu direkam. Nah, sehingga kalau kita hitung-hitung itu nama Nabi Muhammad paling banyak disebut. Ya walaupun barangkali akhir ini ya kita suka nyebut yang lain, tapi tetap masih kalah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang pertama. Jadi kita untuk memperkuat rasa cinta kita kepada Nabi kita. Di Maulid salah satu hikmahnya untuk memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai tadi dengan sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku, artinya dia benar-benar mencintai aku.
Dan barang siapa yang sudah mencintai aku, berarti nanti di surga kita akan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan hikmah yang pertama ini bisa kita lakukan dengan selalu banyak bersolawat, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi kita, dan juga kita menjawab kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ini cuma 3 aja Bu ya. Yang kedua, dengan peringatan Maulid kita berharap agar kita bisa meneladani sepak terjangnya, akhlaknya, sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Banyak contoh-contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka yang ingin berharap ketemu Allah dalam keadaan selamat. Wal yaumal akhir, ingin bahagia di hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan bagi mereka yang ingin selalu menyebut nama Allah banyak-banyak. Jadi kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat, ikuti sudah diberikan oleh Nabi kita. Kalau kita kepengen barangkali di akhirat nanti bahagia masuk surga, ya kita teladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi kita harus begitu. Ini mah enggak. Sifat-sifat Nabi kita tidak pernah tiru. Sifat Nabi yang wajib itu ada berapa Bu? Bu, sifat Nabi yang wajib berapa? 4. Benar Pak? Sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat amanah. Siddiq, jujur, benar. Sekarang nyari orang benar susah. Si Anu ngomongnya begini, tahu-tahu begitu jadinya. Yang mana yang kita mau percaya sekarang? Pemimpin-pemimpin kita hari ini ngomong A, besok udah B. Ada itu yang dekat banget sama Jokowi, siapa itu? Nyebelin, siapa itu? Ngabalin, bukan nyebelin, bukan. Kemarin ngomongnya begini, sekarang begitu. Kemana yang benar? Katanya kita mau ngikutin Nabi, tahu-tahu kita suka bohong. Pemimpin kita juga banyak yang bohong. Ya, tidak usah pemimpin kita sendiri, kadang-kadang juga banyak bohong. Nah, maka marilah dengan peringatan Maulid ini kita tumbuhkan rasa kejujuran kita, sikap kejujuran kita. Suami istri minta duit bakal beli bawang, beli cabai, dia bilang nggak ada. Padahal ada di sarung kaki begitu ngumpetin. Kita buat apa itu Pak? Apa ada lihatannya lagi? Kan begitu. Jadi kejujuran itu memang penting. Kalau kita jujur, insya Allah omongan kita manjur. Tapi kalau kita munafik, orang pada menampik kita. Nah, itu contoh yang sudah diberikan oleh Nabi kita. Jadi sifat siddiq, amanah, tabligh, dan faton. Jadi kejujuran,
amanah, dan ya menyampaikan, jangan khianat, serta kita punya kecerdasan. Kita punya anak sekian, bagaimana disukai semua pada rukun, kita harus bijak. Bukan berarti adil itu harus sama rata sama rasa, bukan. Adil itu artinya sesuai dengan kebutuhan. Kan jajan anak SD nggak sama dengan jajannya anak SMA, ya kan? Jajan anak TK nggak sama dengan jajannya orang yang kuliah, beda. Jadi bukan berarti adil itu harus sama. Kalau yang kuliah dikasih ongkos jajan satu hari misalnya 5.000, anak kecil juga 5.000, jangan. Tapi adil itu sesuai dengan kebutuhan. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, hikmah daripada maulid ini, mari kita sama-sama bangkitkan semangat perjuangan. Jadi semangat perjuangan, semangat jihad kita di dalam membela agama Allah jangan sampai luntur gara-gara barangkali menghadapi ujian dan cobaan. Karena jihad itu termasuk bagian dari perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut ketika ada hambanya yang bertanya lewat lisan Rasulullah, itu para hamba Allah itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, yang pertama itu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua apa? Sahabat tanya lagi, setelah itu apa? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga apa? Rasul bilang, al jihadu fi sabilillah, kita berjuang di jalan Allah. Misalnya kita membangun majelis taklim, sudah setahun, 2 tahun, jamaahnya segitu-gitu juga. Jangan putus asa. Nabi aja di saat berdakwah itu 13 tahun, itu umatnya belum 100. 13 tahun di Mekah Nabi dakwah, itu jumlah umat Islam belum mencapai 100. Akhirnya bahkan sampai Nabi mau dibunuh. Nah, kemudian Nabi diperintah untuk hijrah ke Madinah. Pas hijrah di Madinah, alhamdulillah berkah. Dalam tempo 6 tahun saja itu yang muslim sudah 8.000. Itu dalam tempo 6 tahun. Di Mekah 13 tahun cuma 90-an orang Islam. Pas pindah ke Madinah itu baru 6 tahun sudah 8.000. Pas 8 tahun sudah 10.000 yang masuk Islam. Pas ketika menjelang Nabi wafat itu sudah 13.000 orang yang masuk Islam. Itu berkat kesabaran, berkat kesungguhan dan semangat, optimisme. Jadi jangan pesimis, kita harus optimis. Jadi kalau optimis, insya Allah ada waktunya. Jangan seperti gitu loncat, yang menang ini pindah kemari, yang menang itu pindah ke situ, yang menang ono pindah ke sono. Jangan. Kita tetap istiqomah di dalam melakukan jihad fi sabilillah. Insya Allah kalau kita sudah benar-benar berada di Shiratal Mustaqim, insya Allah Allah akan selalu memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Nah, saya kira itu saja barangkali sekedar kata sambutan saya.
sebagai pembimbing majelis taklim di sini, kita simpulkan bahwa pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil 3 hikmah saja dari peringatan Maulid. Yang pertama, kuatkan cinta kita kepada Nabi kita dengan memperbanyak sholawat dan mengingat, dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua apa tadi? Ya, ikuti keteladanan yang diberikan oleh Nabi kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan barangkali yang diikutin dua Nabi kita kan istrinya lebih dari 1. Pengen kawin lagi bapak, saya kali ya. Itu bukan berarti itu doang yang diteladankan. Jadi semuanya apa yang Nabi sudah contohkan. Dan yang terakhir, tetaplah semangat. Walau barangkali apa yang kita rencanakan, dakwah kita belum berhasil, pekerjaan kita belum tercapai, tetap kita bersabar, istiqomah. Insya Allah dengan memperbanyak doa, sabar dan istiqomah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Saya kira ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila barangkali ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Burdan Najib MPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syahrul Lail SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun pada sambutan pagi hari ini akan dibawakan oleh Ketua Panitia sekaligus Bapak Ketua Harian Masjid Jamiah Ikhlas Muhtaram yang terhormat Bapak Nasrullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami bersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurun nas lam yashkurullah. Pertama yang kami hormati dan memuliakan para jamaah Masjid Ikhlas, pertama yaitu Ketua RW 016 Bapak Muringan Amras serta staf dan jajarannya, Ketua RT 01 sampai dengan RT 09 serta staf dan jajarannya, Al-Mukarram Ustaz Nur Jaya SPDI, Al-Mukarram Ustaz Syahrul Nail SPDI, Al-Babulah Guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Akbar SAG, Al-Mukarram yang kami muliakan, Al-Mukarram pula guru kita dari Pandeglang ceramah kita yaitu Al-Ustaz Arin Al-Bantani SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan juga para ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat hadir pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah Masjid Jamiah Ikhlas, tak banyak yang dapat kami sampaikan selaku panitia peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah ungkapan terima kasih kami selaku panitia, mana daripada jamaah khususnya keluarga Perumahan Harapan Elok yang telah membantu berupa materi maupun tenaga sehingga dapat terlaksananya acara peringatan Hari Besar kita Muhammad SAW pada siang hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga telah amal sedekah daripada jamaah maupun keluarga Perumahan Harapan Elok mendapatkan balasan yang timpang dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Permohonan maaf dari kami selaku panitia bila mana ada kekurangan, ada kealpaan, ada jamuan dari kami selaku panitia. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang berikutnya terkait tentang kemasjidan, kami selaku pengurus Masjid Jamiah Al-Ikhlas menginformasikan
kepada jamaah maupun warga perumahan Harapan Elok bahwasannya kami pengurus Masjid Jamiah Ikhlas sudah berada di penghujung masa bakti kami, mungkin nanti di tahun ini 2024 di bulan Desember insya Allah di tanggal 25. Jadi kami pengurus Masjid Jamiah Ikhlas periode tahun 2021 hingga 2024 ini sudah berada di penghujung masa bakti. Jadi kami selaku pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada jamaah maupun warga Harapan Elok, khususnya kaum muslimin yang telah banyak membantu kami, mensupport kami selaku pengurus sehingga berjalan apa yang diamanahkan kepada jamaah maupun warga perumahan Harapan Elok. Tentunya dengan sodakoh daripada jamaah sekalian berupa uang maupun tenaga dan lain-lainnya. Tentunya sodakoh yang diberikan kepada jamaah warga perumahan Harapan Elok khususnya, alhamdulillah telah kami salurkan melalui 3 tas bahasa kami, jadi 3 tas, yaitu kami salurkan melalui aktivitas, fasilitas maupun legalitas. Alhamdulillah semua dapat kami jalankan dengan baik dan berjalan dengan sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Contoh daripada aktivitas, alhamdulillah aktivitas dari taklim harian, mingguan, bulanan maupun tahunan dapat berjalan dengan lancar. Pun fasilitas, alhamdulillah kami menjalankan beberapa perbaikan dari penyediaan tempat duduk, pelebaran halaman, kawasan goblok. Pun sekarang masih kami dalam berproses membangun sisi kiri masjid untuk atap untuk selanjutnya. Yang berikutnya legalitas, alhamdulillah kami telah jalankan berupa salah satunya adalah rekening masjid, alhamdulillah sekarang sudah atasnamakan Masjid Jamiah Ikhlas. Masjid kita juga sudah alhamdulillah terdaftar di Kemenak Republik Indonesia. Masjid taklim juga kita alhamdulillah sudah terdaftar di Kemenak Republik Indonesia. Dan juga alhamdulillah tanah yang kita jadikan tempat ibadah ini sudah berizin dari Bupati kita yang kemarin PJ Bapak Dhani Rahmat, alhamdulillah sudah terbit dan kita sudah ada izinnya untuk tempat ibadah di perumahan Harapan Elok ini. Alhamdulillah semua daripada aktivitas, fasilitas maupun legalitas semua itu tentunya berkat daripada bantuan atau support daripada jamaah maupun warga perumahan Harapan Elok. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan segala amal selama guru sekalian, jamaah sekalian, khususnya keluarga perumahan Harapan Elok dibalas oleh Allah SWT dengan yang setimpal dan berlipat-lipat ganda. Untuk yang berikutnya, kami selaku pengurus sudah membentuk panitia peremajaan Masjid Jamiah Ikhlas. Alhamdulillah sudah diketuai oleh Bapak Adino kemarin pada saat rapat. Nanti pelaksanaannya insya Allah akan diatur oleh Ketua Peremajaan Masjid Jamiah Ikhlas, yaitu Bapak Adino. Mungkin saya bisa entah bulan besok atau bulan Desember. Ya. Jadi saya mengimbau para jamaah, ayo mendaftarkan diri, mencalonkan diri, ya, mencalonkan diri sebagai ketua TKF maupun nanti ketua RW 016 di perumahan Harapan Elok, karena berbarengan mungkin ya RW ya, mungkin berbarengan ini. Jadi saya mengimbau pada jamaah, ayo silakan monggo mendaftarkan diri sebagai ketua maupun di DKM maupun di kepengurusan RW. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan, tidak panjang lebar, mungkin semakin banyak kata, semakin banyak juga salah. Jadi sekali lagi saya memohon maaf daripada jamaah secara pribadi maupun secara keorganisasian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk acara yang selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Ketua RW 016 yang terhormat
beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah kita Ustaz Arin Al-Bantani SAG. Kebetulan beliau sudah ada di dalam lingkungan kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas beserta jajarannya yang tadi sudah menyampaikan bahwa beliau sudah emiten, artinya sudah di ujung ini ya, sama dengan pengurus RW. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Pak Ustadz Ali Akbar SAG, yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Syahrul Lain, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdullah Mukhtar, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu ustazah yang saya sudah tidak hafal namanya satu persatu. Mudah-mudahan beliau semuanya sehat-sehat saja. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang kita tidak sebutkan namanya satu persatu. Memang saya tak hafal namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Tidak lupa juga saya hormati kepada pengurus lingkungan, mulai dari ketua RT 1 sampai RT 9 dan para staf-stafnya yang selama ini telah membangun, selama ini telah mengawal kerja-kerja sama mereka mengurus masjid, RW dan selanjutnya. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW sesuai dengan temanya, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, seperti yang sudah diuraikan oleh guru kita Kiai Haji Murdani Najib tadi. Mungkin ini sudah sebagai oleh-oleh buat kita. Ada 3 ya Pak ya, yang mudah-mudahan ketiga-tiganya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seandainya masih ada yang tidak tahu dan tidak hafal, datang ke sini setiap hari Minggu Pak, bisa datang lagi ke sini setiap hari Minggu setelah maghrib. Jadi beliau bisa lebih jelaskan, lebih jelas lagi sesuai dengan program atau yang sudah dicanangkan oleh Bapak Ketua DKM. Selanjutnya selawat dan salam kita tidak lupa kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kembali bahwa kita harus meneladani perbuatan beliau, antara lain sesuai dengan hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sambutan dari DKM sudah cukup, cuman beda substansinya aja. Ya, bahwa ketua atau pengurusan RW 016 juga sudah berakhir. Jadi di lingkungan ini akan terjadi pesta demokrasi yang lebih
yang lebih besar lagi, apalagi diteruskan dengan pilkada. Dalam kesempatan inilah kita nantinya memilih siapa pimpinan ke depan. Pertama jelas siapa dulu pimpinan DKM-nya. Selama ini kita sudah merasa penikmat daripada apa yang sudah dikerjakan oleh DKM terutama. Ya, dari sisi pengurus KRW-nya memang juga sudah habis. Mari kita mungkin dalam kesempatan ini saya juga banyak minta maaf ya, mungkin ada program-programnya yang kurang Islami barangkali atau syiar Islamnya barangkali kurang, namun secara organisatorisnya pengurus DKM apa-apa yang sudah dikerjakan DKM itu adalah merupakan seksi daripada KRW-an. Jadi cuma lokasi dan tempatnya aja berbeda. Jadi kita bekerja secara sinergi. Untuk syiarnya Islam juga ada. Artinya di lingkungan juga ada zikir Al-Aqos yang dibawakan dibimbing oleh Bapak Abdullah di ketambahan beliau. Kalau zikir membersihkan hati dan didoakan dibersihkan hati lingkungan ini, mudah-mudahan semuanya juga sudah bersih. Kalau hati sudah bersih, semuanya bisa jalan dengan lancar. Kira demikian ya, terhadap Pak Ustadz yang di belakang. Dan ini bersama pengurus RW saya juga bisa mengucapkan terima kasih, walaupun tidak formal, itu adalah merupakan sub dari kepengurusan, tapi yang penting syiarnya Islam di lingkungan ini kita dulu. Saya kira itu, mungkin ada yang lain-lain lagi. Maka dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesarnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya segenap pengurus RW-an, pengurus inti, seksi-seksi, juga nantinya akan dilanjutkan dengan kepengurusan RT juga nantinya akan ada permanjaannya seperti dikatakan oleh Ketua DKM. RW juga sudah membentuk kepanitiaannya. Ayo nanti bapak-bapak sudah bisa evaluasi kira-kira siapa nanti yang kita akan usung atau yang akan dipilih sebagai Ketua RW. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini jangan ada yang nggak mau, saya nggak mau setelah jadi nantinya pimpinannya nggak Islami sih. Padahal waktu dikasih kesempatan nggak ada yang mau maju ya. Mudah-mudahan kesempatannya saya sebagai Ketua RW menyerahkan, artinya bukan mundur, tapi memberikan kesempatan ke bapak-bapak yang lain untuk maju sebagai pengurus RW untuk bisa jalannya ke pemerintahan ini secara Islami, karena kita ngomongin masjid ya. Saya kira itu, dan dilanjutkan nanti dengan pilkada. Pilkada ada pengurusan bupati dan wakil, gubernur dan wakil. Ya. Saya tidak bahas masalah Al-Maidah di sini, tapi kita sudah tahu semuanya. Carilah pimpinan yang Islami. Saya kira itu aja. Lebih kurang maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.